pada minggu pagi ini, weekend hari ini, pada weekend kali ini, yang mungkin bagi Bapak dan Ya, ya Ibu, headset nggak, Dek? yang mungkin bagi Bapak dan Ibu merupakan waktu istirahatnya. Terima kasih karena masih meluangkan waktunya untuk bisa bergabung pada kegiatan pada pagi hari ini. Masih semangat ya berarti dengan pembahasan materi kali ini yang insya Allah dapat membantu Bapak dan Ibu semua untuk menjalankan kegiatan seleksi P3K pada tahun kali ini. Mau menginfokan bahwa pada pagi hari ini kegiatan kali ini akan membahas terkait materi manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara yang akan dibawakan oleh Mas Dimas. Nah, kebetulan Mas Dimas sudah bergabung ya Bapak dan Ibu. Gimana Mas Dimas? Udah bisa on cam? Nah, siap. Nah, ini Mas Dimas ya namanya ya Bapak dan Ibu yang akan eh, membantu Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa mengerjakan tes terkait soal manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait wawancara, terkait manajerial dan sosiokultural, bisa ditanyakan langsung aja ke Mas Dimas nanti ya. Bisa lewat chat, bisa lewat langsung aja di on mic ke Mas Dimasnya. Tapi sekarang kita dengerin dulu ya penjelasan terkait materi manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara yang akan dibawakan oleh Mas Dimas. Gimana Mas Dimas, sudah siap? Ya, oke, sip. Oke, silakan Mas Dimas. Ya, kasih banyak ya, Mas Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Ya, di hari Minggu ini kita masih harus belajar bersama ya. Jadi saya apresiasi nih semangatnya yang udah datang di sini. Kayak tadi sudah dikatakan oleh Mas Farhan ya, kita fokus materi hari ini adalah manajerial sosiokultural wawancara. Kalau di saya biasanya bilangnya MSW biar cepat ya karena panjang. Nah, jadi di sini saya akan memberikan materi ya, kemudian juga ada sedikit pembahasan soal, ada pembahasan soal juga. Mungkin materi agak apa namanya, mungkin agak cepat ya, dan juga agak singkat karena informasi yang saya terima 90 menit ya kalau nggak salah ya untuk kelas pada pagi hari ini. Nah, jadi kita langsung aja kalau gitu. Oke. Nah, ini materi kita pagi hari ini ya semuanya ya, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Nah, tiga ini. Tadi di chat saya juga ada lihat masalah wawancara ya. Gimana nih cara untuk jawab wawancara gitu ya. Karena saya dengar di PGPR harus di atas 30 ya, 34 kalau saya nggak salah. Nah, jadi manajerial sosiokultural wawancara. Oke, kita pelan-pelan dulu. Kita ke manajerial dulu. Ada apa nih di manajerial? Nah, manajerial itu apa sih? Nah, jadi ternyata manajerial itu kita nggak akan membicarakan secara teori ya, secara teori dari buku, tapi kita membicarakan manajerial yang dimaksud sama si MSW ini maksudnya yang mana gitu ya. Nah, jadi kalau menurut MSW, itu dia bilang kemampuan seorang calon, ya calon ASN atau P3K, dan kapasitasnya untuk mengabdikan diri, jadi ini ternyata nih, gitu. Untuk mengabdikan diri dalam pekerjaannya baik sebagai staff maupun sebagai pimpinan. Jadi memang kalau manajernya intinya kan manage ya, mengatur gitu lah, intinya kan mengatur. Nah, tapi kalau dalam MSW, itu gimana nih untuk mengaturnya itu ya dalam kapasitasnya sebagai seorang abdi negara di sini tuh. Nah, jadi mau itu kita sebagai staff, mau itu sebagai pimpinan, nanti pertanyaan juga akan sama. Pasti suatu saat kita akan ditanya, kalau sebagai pimpinan gimana? Kalau sebagai staff, Anda akan gimana? Gitu. Kemudian kemampuan lain yang juga perlu diasah adalah mampu mengidentifikasi tugas dan berita apa yang menjadi prioritas. Nah, jadi kita harus tahu nih, tugas dan perintah apa nih jadi yang harus kita dahulukan. Gitu. Karena nanti soalnya dia akan bilang, ada 2 perintah atau ada 2 tugas. Nah, yang harus didahuluin yang mana? Ya, di sini kita bermain prioritas banget di sini ya. Nah, di sini ini bisa main prioritas entah itu deadline ya, entah misalkan urgensinya dan sebagainya ya, dan yang lainnya tuh bisa gitu. Jadi yang penting kita bermain prioritas.
Yang tidak kalah penting adalah mampu bertindak sesuai dengan posisi atau tanggung jawab masing-masing. Jadi ini yang paling pertama harus kita cari ya di soal MSW. Kita itu posisi sebagai siapa? Sebagai apa sih? Posisi kita itu apa sih? Apa sih di sini? Tadi apakah saya staff, apakah saya pimpinan, atau mungkin saya di divisi apa, gitu, di bagian apa, misalkan. Atau kadang nggak dikasih tahu posisinya. Cuma tanggung jawabnya, Mbak. Cuma jawab tanggung jawabnya aja. Itu porsinya aja. Tanggung jawab Anda ini. Anda dikasih tugas seperti ini. Anda dipercayakan melakukan ini, gitu. Kadang kayak gitu dia. Oke, next. Indikatornya apa aja sih? Jadi ini indikator besarnya ya. Jadi kalau kalau kita bahas masing-masing, kalau bisa bahas satu-satu ini nggak akan cukup waktunya nih 90 menit ya. Nah, jadi ini agak saya ringkas, tapi ini intinya ya. Jadi ada yang pertama, kalau manajer ya, itu integritas. Yaitu kita pegang ya, mengembangkan nilai-nilai teguh ya, memegang teguh nilai-nilai serta atau instansi dan selalu mengedepankan kejujuran dalam bekerja. Dua kata kunci ya, memegang teguh apa? Nilai-nilai serta aturan. Ya, aturan instansi, perusahaan, organisasi dan sebagainya. Nah, yang gak kalah penting adalah mengedepankan kejujuran. Nah, jadi kejujuran ini pasti diutamakan. Jadi kalau kita ada soal ya, melihat misalkan ada yang melakukan kecurangan, ada yang melakukan apa gitu. Nah, ini kita harus tahu, harus jujur gitu. Bahwa dan juga kita harus menegakkan nilai-nilainya ini gitu. Jadi entah itu dicegah, entah itu kita laporkan ya. Itu pasti yang harus kita ambil tindakan-tindakannya. Kalau di integritas di sini nih. Ya. Jadi gampangnya kita menegakkan peraturan ya. Dan juga kita menyesuaikan visi misi kita dengan perusahaan gitu. Atau perusahaan atau misalkan atau direktur perusahaan itu bisa juga gitu. Nah, kemudian ada kerjasama. Saling membantu dalam mencapai tujuan kerja organisasi. Ingat, saling membantu betul, tapi kalau dalam manajerial untuk mencapai tujuan kerja atau organisasi. Jadi kalau tujuannya itu cuma untuk tujuan apa namanya untuk hal pribadi, itu sama sekali nggak bagus di sini tuh. Sama sekali nggak apa namanya nggak menerapkan kerjasama di sini. Dan sebenarnya yang paling penting adalah karena di sini saling membantu ya. Nah, namanya saling membantu bukan berarti mengambil alih tugas mereka, gitu. Mengambil alih tugas orang lain bukan, ya. Bukan mengambil alih tugas orang lain. Jadi kalau ada soal bilang nih teman kita butuh bantuan gimana? Kalau kita bilang saya akan ambil habis tugasnya, gitu. Dan dia mengerjakan yang gampang-gampang aja, misalkan kayak gitu. Itu nggak boleh. Justru salah tuh yang kayak gitu tuh. Nah, komunikasi, kemampuan menerima dan menyampaikan informasi serumit apapun menjadi sederhana. Ini sesuai ya dengan konsepnya komunikasi. Jadi kita berbicara dua arah. Ya. Kita tahu harus ngomong apa, kita tahu apa yang boleh disampaikan, apa yang tidak boleh disampaikan, gitu ya. Sebagai contoh, misalnya kalau kita mau mengkritik, kita harus membangun, ya harus menyampaikan kritik yang membangun. Kalau misalnya kita mau menyanggah, kita harus sampaikan alasannya dengan jelas. Data-datanya harus ada, gitu. Nah, ini maksudnya komunikasi di sini tuh. Ya. Nah, orientasi pada hasil. Untuk apa nih komitmen seseorang dalam menyelesaikan tugas hingga akhir dengan penuh tanggung jawab. Sebenarnya ini paling penting nih, penuh tanggung jawabnya ini yang paling penting. Ya. Ketika dia kerja tugas dan tugasnya itu nggak selesai, ya dia harus memiliki semangat ya atau dia harus memiliki ide cara menyelesaikannya itu kayak gimana gitu. Jadi ketika sudah memulai dia nggak akan berhenti di tengah jalan gitu. Dan yang lebih penting di sini ini kita mencapai hasil akhir itu bekerja secara mandiri ya, kerja mandiri di sini. Nah, kenapa? Kalau misalkan kita kesulitan, beda sama kerjasama ya. Dengan kerjasama ini berbeda. Kalau kerjasama ini membantu teman, ya, ini membantu teman. Tapi kalau orientasi pada hasil, ini kita berusaha mencapai target kita sendiri. Gitu. Jadi kalau teman kesusahan, kita harus bantu. Tapi kalau kita yang kesulitan, kita jangan minta bantuan. Gitu. Justru kita harus menyelesaikannya sendiri secara mandiri. Gitu. Ketika kita minta bantuan, itu nilainya pasti akan turun banget. Gitu. Pasti akan turun banget. Ya, gitu. Nah, yang kelima, pelayanan publik. Kemampuan dalam memberikan layanan kepada masyarakat berdasarkan standar yang berlaku. Jadi ini bisa berdasarkan standar yang berlaku, bisa juga berdasarkan syarat atau SOP. Bisa berdasarkan syarat dan SOP. Nah, jadi kalau nanti misalkan ya,
ketemu soal kayak misalkan ada yang butuh bantuan untuk mengurus berkas seperti ini berkas ini. Nah, jawabannya pasti inti jawabannya itu pasti satu, pelayanan publik. Ya kalau melayani orang pasti harus ramah ya, betul ya. Tapi kalau udah berkaitan dengan syarat sama dan juga SOP, kita harus menegakkan ini. Jadi kalau misalkan dibilang apa namanya harus kaku, memang harus kaku gitu. Karena kalau misalkan ada yang berkasnya nggak lengkap kan kita nggak bisa proses gitu ya. Nah, kayak misalkan saya mau proses kartu keluarga, tapi akta kelahiran anak saya, misalkan anak saya akta kelahirannya nggak ada, atau kartu keluarga saya yang lama misalkan mau perbarui gitu ya, mau perbarui kartu keluarga saya yang lama ini nggak ada misalkan kayak gitu. Jadi apapun syaratnya, kalau udah dibilang syaratnya harus ini, tapi dia nggak punya, dia nggak ada syarat, dia nggak ada persyaratan, nggak memenuhi persyaratan. Mau sekasian apapun kita nggak boleh bilang ya udah nggak apa-apa gitu. Kita tetap harus bilang ya nggak bisa, syaratnya kayak gini gitu. Nah, pengembangan diri dan orang lain. Aktif dengan kemampuan bekerjasama dan membaginya dengan orang lain. Jadi inilah kenapa disebutnya ini alasan kenapa disebutnya pengembangan diri dan juga orang lain. Kenapa? Jadi kalau di soal gitu ya, kita memang harus dituntut di soal itu ya, di soal MSW itu, kita harus bisa mengembangkan diri secara terus menerus. Jadi kayak misalkan saya ikut pelatihan, meski nggak ada hubungannya sama pekerjaan saya, itu bagus. Gitu. Tapi kalau misalnya pelatihannya ternyata ada hubungannya dengan pekerjaan, itu jauh lebih bagus. Gitu. Nah kemudian apa? Tadi karena di sini sama orang lain, kita juga harus mau nih bantu orang lain untuk berkembang. Contoh gampangnya gini, ada teman kita kerjanya itu lamban, nggak efisien. Nah, kita tuh kerjanya efisien, cepat, ya, dan nggak menjadi SOP ya tentunya ya. Kita tuh efisien, cepat. Nah, kita tahu caranya. Apakah kita bantu dia nyelesain tugas atau kita latih dia supaya bisa kerja cepat, gitu. Nah, kalau tentunya kalau pengembangan diri, kita harus mau nih ngajarin nih orang nih. Kalau dia nggak diajarin ya pasti susah, gitu. Ya. Nah, yang ketujuh, mengelola perubahan. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau asing. Nah, ya namanya juga perubahan, adaptasi lah ya. Ini gampangnya di sini tuh. Jadi ini ingat aja, adaptasi itu gimana sih? Ya kita harus bisa menyesuaikan diri. Gitu. Mesti mau dibilangnya itu dia kesulitan apa gitu. Itu kita tetap harus bisa, itu harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, ya, lingkungan baru terutama. Dan yang paling penting di sini, karena ada jawabannya kayak gini. Saya akan beradaptasi dengan baik, ya, dengan apa namanya adaptasi agar bisa sesuai. Tapi dia butuh waktu lama. Nggak ada yang salah. Tapi kalau ada pilihan, misalkan saya akan beradaptasi sebisa mungkin supaya bisa cepat, gitu. Supaya bisa cepat mengenal orang lain. Nah, kita pilih yang cepat, gitu. Karena itu juga karena kalau kita lihat kan beradaptasi yang lebih cepat itu pasti lebih bagus, gitu. Ya, ya tentunya meski dibilangnya kualitasnya nggak sebaik yang panjang gitu ya. Tapi kalau lebih cepat kan adaptasi jauh lebih baik, gitu ya. Dan tadi kan juga dia tuh di soal itu juga dibilang supaya bisa uh, berkomunikasi dengan masyarakat dalam waktu yang singkat gitu ya supaya bisa beradaptasi dan mereka saya tidak akan mengambil waktu terlalu banyak ya untuk beradaptasi. Itu udah bagus di situ tuh, itu udah bagus ya. Jadi masalah waktu sangat bermain untuk adaptasi gitu. Mengelola perubahan, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan tadi udah ya. Mengelola perubahan, pengambilan keputusan. Nah, kita mau mengambil keputusan. Nah, di sini ya kunci utamanya adalah ketika kita diminta untuk ambil keputusan, kita harus ambil ya kesimpulan itu kita ambil secara mandiri, bukan secara mandiri. Kita ambil sendiri. Kesimpulan atau keputusan itu harus diambil sendiri. Sendiri ya. Tapi untuk bisa mencapai keputusan itu, kita harus diskusi di sini tuh. Dia harus diskusi. Jadi kalau misalkan, sini saya hapus ya. Jadi misalkan dia mau menentukan sebuah keputusan untuk instansi itu. Ya betul, dia harus mengambil kesimpulan itu sendiri. Dia harus meramu caranya sendiri, gitu. Betul. Tapi kalau misalkan dia mengambilnya dengan tanpa melibatkan orang lain, itu justru jelek, gitu. Jadi ketika kita mau ambil jawaban mengenai pengambil keputusan, pastikan yang bersama-sama itu diskusinya, gitu. Bukan yang memutuskannya itu bersama-sama, bukan. Jadi gimana Anda akan memutuskan dalam
bagaimana Anda akan memutuskan sesuatu di dalam sebuah rapat. Jadi kalau di saya akan mengambil keputusan itu secara sendiri tanpa harus melibatkan proses diskusi. Itu udah salah di situ. Kalau saya akan mengajak semua orang berdiskusi dan nantinya saya akan kombinasikan berbagai ide. Itu bagus, justru lebih bagus. Dan juga berarti dan karena tadi ada kombinasi, berarti di sini kita harus kreatif sebenarnya. Ya. Nah, kita bisa mengombinasikan beberapa ide atau berbagai ide ya, supaya bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Gitu. Nah, ini yang pengambilan keputusan. Nah, sekarang sosiokultural. Kemampuan untuk bisa memahami serta mempersatukan berbagai perbedaan yang ada di sekitar kita. Perbedaan ya. Jadi sosiokultural itu erat dengan halnya yang namanya perbedaan. Perbedaan macam apa ini? Ya. Yang di-highlight adalah ini. Dalam dari agama, adat istiadat, budaya, gitu, etnis, bahasa dan sebagainya dan lain-lain. Gitu. Luas. Ya. Jadi kalau di sini kita harus bisa menjadi perekat persatuan. Gitu. Kita harus bisa kita harus menjadi agen persatuan. Gitu. Nah, kunci kompetensi ini adalah jangan sampai kita melanggar apa yang menjadi keyakinan kita. Betul. Misalkan saya seorang muslim, pergi ke tempat non-muslim. Ada sebuah acara yang di mana itu salah satu rangkaian acaranya itu tidak sesuai dengan ajaran saya sebagai seorang muslim. Nah, kalau di MSW jangan dipaksa, nggak boleh dipaksa. Sama dengan dunia sehari kita kan juga nggak boleh yang kayak gitu ya, mencampuri dengan dengan agama yang lain atau mencampuri dengan istiadat yang lain juga bahkan sama ya budaya yang lain juga gitu. Nah ini ketika kita melakukan hal itu, kalau di MSW nilai kita pasti berkurang gitu, pasti akan berkurang. Tidak boleh memaksakan budaya kita. Nah jadi kalau misalkan di soal tuh bilang budaya saya itu jauh lebih bagus, jauh lebih efektif dibandingkan budaya si tempat ini gitu. Terus saya harus ngapain? Nah berpikiran bahwa ini harus kita ganti dengan budaya kita, itu udah salah. Gitu. Bahkan kayak baru berniat itu udah salah. Gitu. Padahal kan harusnya toleransi ya. Kalau di sosial kultur itu dia harusnya toleransi di sini. Nah ini kan nggak menggambarkan toleransi, ya udah biarin aja. Gitu. Karena apa? Karena yang penting ya dalam sosial kultural adalah yang ini. Kalau misalkan kita mau kalau kita mau ikut campur gitu. Kalau kita mau merubah sebuah adat, kita harus melakukan yang ini. Toleransi merupakan hal utama selama tidak ada undang-undang negara yang dilanggar. Ini garis bawah kita. Jadi ketika itu ada yang bilang ini undang-undang ada yang dilanggar nih. Nah, itu harus dirubah gitu. Karena yang terpenting adalah ini gitu. Kalau misalnya berbeda agama, berbeda budaya, berbeda tradisi gitu ya, berbeda suku ras dan sebagainya, ya itu pasti akan ada jalannya sendiri-sendiri gitu. Tapi undang-undang negara, semua warga Indonesia itu harus menurut gitu ya. Jadi hanya boleh dirubah kalau misalkan itu sudah melanggar undang-undang negara gitu. Nah, indikatornya apa aja sih? Kepekaan terhadap perbedaan. Sensitif ya terhadap perbedaan, baik agama, budaya, ras, bangsa, dan justru menjadikannya perekat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi kita melihat perbedaan itu justru kekuatan untuk bersatu, gampangnya gitu ya. Jadi nanti kalau ketemu soal ini ada orang yang berbeda agama, saya harus ngapain nih? Kalau saya akan rangkul dia gitu. Karena ini bentuk ini bentuk kekayaan yang ada di negara ini. Gitu. Itu bagus banget tuh jawabannya tuh. Kemudian kemampuan bersosial, menjalin komunikasi, partisipasi serta kerjasama dengan lingkungan sekitar. Jadi kalau manajerial kan komunikasi ya atau sama kerjasama dan kerjasama juga. Nah kalau di sini diringkas sama mereka kemampuan bersosial. Jadi komunikasi ada, ya. Partisipasi juga pasti ada ya. Nah kerjasama ini juga ada, gitu. Jadi sebetulnya sama, tapi konteksnya itu dalam konteks lingkungan sehari-hari kita, itu lingkungan rumah kita, gitu. Nah kalau kayak gini, kalau seperti ini artinya kita harus mau nih ngomong sama siapa aja tuh nggak kita nggak membatasi ngomong sama siapa aja. Kalau ada kerja bakti kita ikut, kita aktif gitu. Kalau ada yang butuh bantuan kita bantu gitu. Kemudian kemampuan berbudaya, mampu menjalankan nilai budaya, agama dan lain-lain dengan cara yang tidak berlawanan dengan lingkungan sekitar. Jadi misalkan bentuk soalnya ada yang kayak gini nih di sebuah lingkungan tertentu, ini mereka menjalankan budaya atau menjalankan tradisi yang asing bagi saya.
Nah, di satu sisi, selain saya tidak boleh melakukan itu, saya juga harus melakukan sebuah ritual tertentu yang harus saya lakukan setiap pagi. Nah, warga sekitar ini tuh nggak setuju karena tidak sejalan dengan norma yang mereka pegang. Nah, kalau kita yang dikasih tau kayak gitu, kita harus ngapain? Nah, kita lagi-lagi karena ini kan tuh dibilang ini kayaknya bertentangan nih, gitu. Oke, jadi misalkan ya beribadah mulai dari di dalam rumah aja, gitu. Nggak usah sampai misalkan nggak usah sampai kelihatan orang lain, itu nggak ada masalah, gitu. Karena lagi-lagi kita di tempat orang, ya. Nah, tapi kalau misalkan di sini nih di balik ada orang lain yang melakukan itu, jadi kita warga sekitar, orang lain yang melakukan itu, nah kita harus bisa toleransi, gitu ya. Nah, standarnya agak double memang. Kepekaan terhadap konflik, menengahi atau meredam konflik atau perkelahi perselisihan yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari maupun profesional. Jadi, nggak cuma misalkan berantem antar warga nih, ribut antar kampung misalkan juga nggak kayak gitu. Jadi sesama kolega pun juga bisa gitu dihadirkan. Nah, intinya tetap kita harus bisa mendamaikan. Nah, tapi lebih bagus kalau misalkan ternyata kita belum terjadi ini, kita akan jauh lebih bagus kalau ambil pencegahan. Gitu. Jadi kita cegah dulu. Ini jauh lebih tinggi nilainya nanti. Teman-teman saya mulai panas, ya diskusinya ini mulai panas, mulai gak terkendali. Jadi saya cegah supaya mereka semua tuh untuk sabar dulu, gitu. Nah, baru kita kumpul lagi. Itu bagus, gitu. Karena kita mencegah ya sebelum terjadi. Nah, kemudian empati, kemampuan ASN dalam memahami kesulitan yang menerpa orang lain. Jadi ini kurang lebih dorongan kita untuk bisa merasakan melihat dunia dari sudut pandang orang lain, gitu. Dan juga karena ini kaitannya dengan perasaan seperti itu, jadi kita juga harus mau membantu, gitu. Kita harus siap membantu orang. Nah, siap membantu orang dan satu lagi adalah kita bisa mengajak orang lain untuk sama-sama berbuat kebaikan. Jadi kalau nanti ada soal, saya akan membantu tetangga saya. Terus saya pilihan lagi, saya akan mengajak saya akan mengajak warga sekitar untuk membantu tetangga saya, gitu. Pasti lebih bagus ngajak warga sekitar. Karena yang diajak karena bukan cuma saya doang, gitu. Semua orang akhirnya membantu, ya. Nah, ini wawancara, ya semuanya ya. Jadi ini dia fokus, ya. Fokus dia itu adalah integritas sama moralitas. Integritas tadi sudah disampaikan. Nah, sekarang moralitas mampu membedakan hal baik dan buruk, tidak hanya dalam pekerjaan, tapi juga dalam kehidupan. Jadi dalam sehari-hari kita harus tahu mana nih yang bagus nih, mana nih yang nggak bagus nih. Gitu. Mana misalkan yang secara moral itu boleh dilakukan oleh kita sebagai ASN. Gitu. Mana yang boleh secara moral boleh dilakukan oleh warga pada umumnya. Gitu. Nah ini yang dihadirkan. Nah kalau moralitas saya kan pada jauh lebih paham ya. Jadi kalau yang moralitas ini sebenarnya kata kunci itu adalah tidak memberikan toleransi ya, tidak memberikan ruang bagi pelanggaran ya. Tidak ada ruang untuk pelanggaran. Nah, pelanggaran apa aja? Semuanya gitu, semuanya. Jadi kalau misalnya teman saya nih terlambat gimana? Apakah saya juga terlambat? Ya nggak boleh. Teman saya terlambat karena ada orang tuanya lagi sakit misalkan, jadi dia harus ngurus dulu. Itu kan ada kondisi tertentu ya kan, jadi kita nggak bisa tiru juga tetap. Jadi namanya terlambat, ya secara moral itu pasti nggak boleh. Gitu. Itu salah. Secara integritas itu juga sangat salah. Gitu. Nah, si integritas ini, dia itu erat kaitannya sama yang namanya pengabdian. Di sini nih, pengabdian. Nah, jadi mau apapun nanti pertanyaannya mengenai integritas gitu. Anda siap nggak nih kalau misalnya harus keluar negeri? Anda siap nggak nih kalau harus ngomong sama orang yang jabatannya jauh lebih tinggi, sama menteri misalkan, atau sama presiden langsung? Siap nggak nih gitu? Anda bersedia nggak nih kalau misalnya kita kirim ke daerah pelosok misalkan, yang namanya integritas, kita pasti harus siap. Gitu. Harus siap. Pertama kita harus bilang siap, bersedia, gitu ya. Dan ambil kata-katanya itu adalah saya yang bilang saya bersedia, saya siap dan bersedia karena saya ingin mengabdikan lebih jauh lagi, gitu. Mengabdikan diri kepada negara lebih jauh lagi.
Gitu. Ya itu yang kita pilih di situ. Oke, itu sedikit materinya ya. Di sedikit materi nanti kita tanya jawab di akhir ya kalau masih ada, kalau ada waktu mungkin nanti saya siapin 10 atau 15 menit kali ya untuk sesi tanya jawab ya. Oke, ini wawancara karena tadi ada yang nanya mengenai wawancara nih, tipsnya nih kita mungkin mulai membahasnya itu dari wawancara dulu kali ya. Jadi kita apa namanya, kita lengkap dulu ya. Nanti kita mulai dari wawancara. Oke. Nah, dari wawancara kita bahas soal ya. Kita bahas soal mengenai wawancara. Nah, di sini ada soalnya. Nah, nanti jawabannya boleh di-share di kolom chat atau kalau mau di catat aja, itu mau dicatat aja di HP atau di kertas monggo ya. Nah, ditanyain misalkan mengenai integritas kita ya, atau keyakinan atau keinginan kita lah, motivasi kita. Kalau misalkan nih Anda gagal, apa rencana Anda ke depannya? Gitu. Diandaikan ya, bukan kita mendoakan ya. Jadi semisal Anda gagal dalam tes kali ini, apa rencana Anda ke depannya? Gitu. Ada A, B, C, D. Jadi kalau wawancara 4 pilihan ya. Oke, B, menerima kegagalan tersebut dan tidak berkecil hati karena masih bisa mencoba lagi di lain kesempatan. Ya, betul bisa ya. Di sini nih. Nah, jadi ini apakah jawabannya yang B gitu ya? Apakah ini yang menunjukkan bahwa integritas kita itu tinggi ya? Atau mungkin bisa jadi jawaban yang mana ya? Yang A, menunjukkan percaya diri. Saya sangat yakin dengan kualifikasi saya serta kemampuan saya yang sudah terbukti melalui sertifikasi bahwa saya akan terpilih pada seleksi ini. Percaya diri ya kan, pede gitu tuh. Nah, apakah ini yang dipilih? Itu yang A. Nah, kita lihat. Wah, yang A1 ternyata nih salah besar. Kalah sama yang D. Malah D itu bilang gini, sekarang memiliki tanggung jawab, saya akan mencari pekerjaan di tempat alternatif sambil evaluasi kegagalan saya. Belakangnya udah benar. Tapi cari kerja tempat lainnya ini yang agak agak nggak konsisten. Gitu. Artinya kan keinginan bekerjanya agak berkurang gitu ya. Nah, B ini 4. Ya. Kita terima kegagalan, betul. Tidak berkecil hati, betul. Masih bisa mencoba di lain kesempatan, betul. Jadi ya untuk diwawancara itu biasanya kalau untuk melihat integritas ya, kayak jawabannya ini kayaknya berlebihan banget deh kayaknya nih. Kayaknya berlebihan banget, agak lebay gitu ya. Ya kalau wawancara memang agak berbeda, cara menjawabnya itu agak berbeda dengan manajerial sosiokultural gitu ya. Jadi kalau wawancara itu kita cari kata-kata integritasnya itu yang mana sih gitu. Oh, didapetin nih. Kita pilih yang B, ada yang B. Ya. Nah, terus gimana? Yang C gimana nih? Mungkin bisa, katakan bisa ya. Katakan misalnya ya, B dan C ini dua-duanya sama-sama berintegritas baik. Dua-duanya berintegritas dengan baik. Dan dua-duanya memberikan cara yang logis. Logis itu yang paling penting ya kalau di MSW. Ya kalau jawabannya itu nggak logis, itu nggak akan kita pilih di situ. Nah, dua-duanya sama bagus. Bobotnya itu kita sama bagusnya. Kita ciri. Mana yang menunjukkan jawaban yang lebay? Ya, jawaban yang berlebihan. Nah, gimana cara mengetahui jawaban berlebihan mana nih yang cocok? Nah, bayangin aja, ya, bayangin kita melihat seorang pegawai ASN yang teladan, teladan banget gitu. Pak ASN yang teladan banget, yang kalau datang ke kantor tuh bahkan telat bahkan dia nggak akan datang 19 datangnya itu nggak akan 15 menit sebelum waktu jam masuk gitu. Jadi 30 menit sebelum jam masuk dia udah ada di kantor, misalkan kayak gitu. Nah, terus apa lagi? Bayangin seorang ASN teladan yang kalau ngumpulin tugas dia tuh cepat, ya, dia tuh cepat, tepat dan efektif gitu. Gak ada kesalahan misalnya kayak gitu. Nah, kita bayangin itu. Itu kunci kita untuk melihat integritas yang tinggi gitu. Karena memang itu yang dipengen diwawancara tuh integritas tinggi, yang kayak gitu, ya. Berlebihan banget gitu. Nah, jadi kalau misalnya yang pertama saya akan saya lakukan adalah saya akan terima kegagalan, ya kan, teladan ya. Tidak berkecil hati, ya, di menerima fakta, tapi tetap semangat. Dan kalau ada kesempatan saya coba lagi. Nah, ini maksudnya tuh. Jadi ini kan sifat teladan banget gitu ya. Dia nggak mau berkecil hati, dia nggak mau bersedih gitu ya. Justru sama dia bakal bakal coba lagi gitu ya. Nah ini jadi
sambil menjawab juga tuh ya. Kalau misalkan jawabnya si wawancara gimana nih? Nah, kalau di integritas itu kayak gitu. Ya, harus kayak gitu memang. Betul ya. Nah, kita next dulu ya. Nomor selanjutnya. Ya, guys, saya ringkas memang supaya yang sekiranya yang mungkin cocok untuk dibahas gitu, yang agak susah. Gitu. Nah, 138, jika ada yang berbicara menggunakan bahasa daerah yang tidak Anda mengerti, bagaimana cara Anda berkomunikasi dengannya? Yang D, oke. Yang D, sambil mempelajarinya secara mendalam. Gitu. Nah, berarti kan yang B ini juga bisa nih. D dan B bisa. Ya. Yang D, yang D, yang D, yang D. Nah, yang A juga bisa. Yang C, ya bisa juga. Saya akan mintanya agar bisa menggunakan bahasa Indonesia selama berada di lingkungan kantor. Gitu. Nah, yang mana nih kalau gitu nih? Yang ini jawabannya. Nah, yang D betul ya. Yang C itu salah. Gitu. Jadi kadang integritas moralitasnya ini, ya integritas moralitas kita itu kadang suka dicampur aduk sama manajerial, sosiokultural gitu. Jadi saya selalu bilang wawancara ini coba kayak ngubah soal aja gitu. Soal yang ada di manajerial, soal yang ada di sosiokultural itu sebenarnya cuma dirubah. Gitu. Dirubah ke dalam pertanyaan seperti ini, dalam pertanyaan wawancara. Gitu. Nah, saya akan minta tolong rekan kerja lain yang bisa memahaminya dan berbahasa Indonesia. Jadi setiap kali kita ngobrol sama dia, kita minta ditranslatein gitu. Kita minta minta tolong diterjemahin nih. Wah, ini kan nggak mungkin ya. Gitu. Mulai mempelajari bahasa daerah tersebut, ini betul, bagus ya. Ini udah bagus, tapi lebih bagus yang D. Bertanya kepadanya arti dari kata-kata yang dia gunakan sambil mencari selama secara mendalam. Ini lebih bagus sambil mempelajarinya secara mendalam. Artinya kan kita bisa menggunakan bahasa daerahnya gitu ya. Jadi nggak perlu lagi nih kita misalkan bolak-balik kita taruh si A. Saya lagi pengen ngomong, dia suruh datang, jadi penengah, gitu, jadi penerjemah dia tuh. Nah ini kan yang enggak banget, ya. Nah 139, apabila ada pejabat negara yang meminta anaknya agar bisa dimutasi ke daerah tertentu, jawaban apa yang akan Anda berikan? Saya akan menolak, tidak bisa melakukannya, tidak keberatan. Yang C, oke. Yang C juga, ada dua orang yang C, oke. Jadi gimana? Yang pasti ya kalau ketemu kayak gini, ini kan bisa dicegah, gitu ya. Karena bisa dicegah, kita jangan pilih jawaban yang lapor. Gitu. Saya akan lapor ke polisi, saya akan lapor ke atasan, saya akan lapor ke menteri dan sebagainya. Karena ini bisa dicegah, ya. Lagi-lagi karena ini bisa dicegah, cari jawaban yang mengatakan saya akan mencegahnya ini terjadi. Saya akan mencegah hal ini supaya nggak terjadi. Ya. Ternyata ada, gitu ya. Tentunya saya akan menolak, saya akan tetap menolak. Saya tidak bisa karena sudah mulai pertimbangan objektif dan seterusnya. Nah, berarti kan semuanya bisa ya. Nah, yang mana nih kira-kira nih? Oh, yang C. Tepat ya. Minta maaf kalau tidak bisa melakukannya karena penempatan pegawai sudah melalui pertimbangannya objektif. Yang D nggak bisa. Meski udah dibilang persyaratan untuk saya rubah tuh dia harus berprestasi, dia harus sesuai dengan kebutuhan, misalkan gitu. Ya itu semua sama aja bohong. Kalau misalkan kita tetap bilang ya saya mau pindahin gitu. Karena kenapa? Karena dasar dari MSW itu kita eliminasi jawaban yang nggak sesuai. Gitu. Pasti akan ada satu atau dua jawaban yang nggak sesuai. Nah kebetulan di sini yang D. Jadi D ini langsung kita coret. Setelah dicoret, jangan dibaca lagi. Kalau dibaca lagi kita malah berpikir, oh ini pasti jawabannya nih. Lama-lama tuh ke sana nanti kesimpulannya. Ini pasti jawaban benar nih. Gitu. Nah jadi jangan sampai kita dibaca lagi. Ketika udah kita coret, jangan dibaca lagi. Udah biarin dicoret aja. Gitu. Jangan dibaca lagi. Nah, karena misalkan di MSW ya, sebelum kita mencari inti jawabannya ya dari masing-masing pilihan ganda ini, itu kita harus tahu dulu sikap atau sifat atau tindakan dasarnya itu apa nih? Apakah saya harus setuju atau saya harus tidak setuju?
Atau saya harus apa namanya? Atau saya harus mengiyakan atau saya harus menolak gitu. Menerima atau menolak nih. Begitu jawaban nomor 139, intinya adalah dia harus menolak. Jadi mau segimana bagus pun bagian belakangnya ya, bagian belakangnya seperti yang di sini nih, selama kemampuan dan prestasi kerjanya sesuai dengan daerah yang dituju, ya bagus lah, nggak ya salah, ya kan? Tapi dia tetap mau dibilangnya. Nah, padahal kan nggak boleh ya, harus sudah ada pertimbangan, seperti yang C nih, gitu. Karena penempatan pegawai sudah melalui pertimbangan yang objektif, gitu. 141. Nah ini salah satu moral ya, moralitas juga. Jadi kadang agak-agak digabung ya antara moral sama integritas itu suka digabungin karena memang dua-duanya berkaitan erat nih di sini dua-duanya nih sebenarnya ya. Jadi menurut Anda bagaimana nih kita harus menyikapi pungli? Cek juga ya. Bisa. Ada yang bilang cek juga, ada yang D, ada yang C lagi. Nah, di sini ada dua. Oke, kita lihat ya. Jadi kalau misalkan saya ambil jawaban yang A, ya, menurut saya pungli bukanlah hal yang bisa diberikan ruang sedikit pun dan perlu diberantas. Bener lah sini ya. Harus diberantas kan ya. Kalau korupsi pungli ya, KKN itu harus kita berantas ya kan. Nah, berarti ini benar dong. Ya, betul. Bagi saya pungli tidak boleh dilakukan di tingkat manapun sehingga harus ada sanksi berat bagi pelakunya. Benar. Nah, gimana nih? Semuanya benar. Karena kalau yang D ini kan benarnya ini adalah dia mengajak orang lain untuk sama-sama memberantas hal yang negatif gitu ya kan. Dari A sampai D ini benar. Itu, benar semua. Gimana nih kalau semuanya benar? Berarti kan tergantung di belakang ya, jawaban yang ada di belakang. Dan jawaban yang di belakang itu biasanya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sekitar lima kalimat pertama ya, yang bisa berubah sedikit pun gitu. Sekitar 5 kalimat pertama atau kalau dalam ini tuh sampai akhir ya. Jadi antara 5 atau sekitar 5 sampai 10 kali 10 kata ya, bukan kalimat. Sekitar 5 sampai 10 kata itu kita udah itu cuma bagian depannya aja gitu. Sampai dia cuma bilang saya setuju gitu. Sebenarnya intinya di situ bagian depan. Berarti kita fokus di belakang. Ya, tidak memberikan ruang, ya, tidak memberikan ruang sedikit pun dan perlu diberantas. Belakangnya ini betul, betul. Bagus ya. Bagaimana dengan yang B? Sehingga harus ada sanksi berat bagi pelakunya. Gitu. Nah, memberantasnya itu pasti dengan salah satu caranya memberikan sanksi ya kan? Berarti. Nah, jadi ini salah satu cara menjawab wawancara ya. Jadi kalau misalkan oh ini harus dan perlu diberantas. Oh, berarti salah satu cara memberantasnya kasih sanksi yang berat. Artinya saya mending pilih yang A daripada pilih yang B gitu. Karena yang B ini juga udah include di jawaban yang A. Nah, berarti kita nggak harus coret. Tidak boleh dilakukan oleh siapapun dan alih-alih memberikan toleransi, pungli harus dicegah. Betul. Sama nggak dengan yang A? Berbeda. Karena berbeda berarti kita nggak, berarti kalau misalkan kita ambil yang C, yang A belum, yang A ini, sorry, kalau kita ambil yang C, kita belum tentu melakukan yang A. Dan sebaliknya, kalau kita pilih yang A, belum tentu kita melakukan yang C. Gitu. Yang D gimana? Tidak memberikan ruang dan justru akan mengajak warga untuk melaporkan oknum yang melakukannya. Nah, berarti kan ini juga masuk ke yang A ya, harus diberantas. Nah, jadi seperti itu. Jadi setelah kita tahu bahwa oh ini bisa masuk nih, sama nih kayak yang A nih. Jadi kita eliminasi. Gitu. Ya. Ini harus diberantas. Jalan satunya gimana? Kalau misalnya ada warga yang melihat pungli misalkan, jangan ragu-ragu untuk melapor. Misalkan kayak gitu. Nah, sekarang kita tinggal A sama C. Ya, tinggal A sama C. Dua-duanya ini konteksnya berbeda. Diberantas dan dicegah. Tapi keduanya pun juga udah sama-sama setuju bahwa itu tindakan yang sangat tidak terpuji gitu ya. Tindakan yang harus dijauhi gitu. Nah, antar kedua ini kita mending pilih yang mana ya? Nah, jadi di nomor 141 kita pilih yang C mendingan di sini. Betul ya. Tidak boleh dilakukan oleh siapapun dan ada yang memberikan toleransi pungli. Pungli itu harus dicegah. Benar. Kalau diberantas itu kan kuratif ya. Berarti harus tunggu menunggu terjadi dulu gitu. Ini harus diberantas. Gitu.
Nah, tapi kalau misalnya kita ambil yang C, ini harus dicegah. Tuh. Ini harus dicegah. Jadi sebelum terjadi, ini bisa kita cegah. Ini harus kita cegah. Gitu. Gak usah nunggu ini terjadi, langsung aja kita cegah. Gitu. Jadi sebelum sebelum orang minta pungli, langsung misalkan kita stop. Gitu. Sebelum dia sebelum ada orang yang mengajak pungli, ya kita bilang nggak mau. Gitu. Kita bilang kita nggak mau bayar. Gitu ya. Jadi dicegah. Gitu. Nah biasanya kalau ada pertanyaan kayak gini ya, gimana nih menurut Anda pungli dan korupsi itu? Pasti nggak akan jauh-jauh dari sini. Di sini tuh. Pasti nggak akan jauh-jauh dari yang C. Gitu ya. Jadi ini kuncinya kalau misalkan kita mau isi si wawancara. Gitu ya. Oke. 144. Pada formasi yang Anda lamar nantinya akan mengharuskan Anda tetap bekerja di hari libur Lebaran. Siap nggak nih kira-kira nih? Siap mah harus siap ya pasti ya. Tapi jawaban siap yang mana nih yang menunjukkan integritas kita itu tinggi gitu. Keinginan kita mengabdikan diri itu sangat luar biasa gitu. Nah, kira-kira yang mana? Ada yang B, oke. Nah, mana itu? Nah, ada yang B, ada lagi yang lain selain yang B? Yang C, oke. Jadi antara B dan juga C. Oke. Sudah mempertimbangkan sudah mempertimbangkan kemungkinan ini bahkan saat sebelum melamar. Sudah siap bekerja bahkan di hari libur biasa. Yang A juga ada ternyata ya. Jika memang dibilang untuk bekerja negara, maka saya siap untuk bekerja untuk masuk kerja di hari libur manapun. Ya. Nah, ini langsung saya tanya. Semuanya ini ketiganya ketiga ini kan menunjukkan integritas. Ya. Bahkan yang C pun juga menunjukkan juga ya. D juga bisa sama. Kita lihat kalau yang C sudah minta pengertian keluarga, sehingga kalau harus libur di saat Lebaran saya juga nggak ada masalah. Itu sudah minta pengertian keluarga. Yang D nggak ada masalah. Masih ada kesempatan berlibur di lain hari, ya di lain kesempatan bersama keluarga. Semuanya ini mengatakan ya saya siap nih. Saya sangat berintegritas dan saya siap melakukannya. Intinya kan itu ya semua jawabannya tuh. Tapi nah, tapi karena semuanya ini udah bagus, kita tetap harus pilih satu gitu. Kita harus pilih satu. Kita nggak bisa pilih empat-empatnya gitu. Kita nggak bisa pilih empat-empatnya. Tapi sayangnya gitu. Nah, coba kita lihat ya menurut Bapak Ibu Mas dan Mbak sekalian di 144 kan tadi semuanya udah bagus ya. Udah berintegritas, udah logis dan juga udah sesuai dengan soal ya. Ini kira-kira yang lebay itu ya, yang berlebihannya itu mana sih? Yang menunjukkan kita pegawai kita yang menunjukkan perilaku ASN teladan, kata-kata ASN teladan di sini, itu yang mana nih? Gitu. Nah, ini itu maksudnya tadi ya. Jadi oh ini semuanya sama. Kalau misalkan dia ASN teladan, dia bakal apa nih ternyata tindakannya? Ya, ASN teladan ya yang setiap detiknya ya di nomor ini tuh dia pasti mau selalu mengutamakan negara. Gitu. Nah, berarti yang D ya. Nah, jadi dia bilang, oh sudah dari jauh-jauh hari. Saya sudah mempertimbangkan kemungkinan ini bahkan saat sebelum melamar. Wah ini bagus banget nih orang nih. Jadi nggak melamar pun dia juga udah siap gitu. Dan udah sudah tahu bahwa kemungkinan itu ada gitu. Jadi sejak jauh-jauh hari dia udah nggak gitu ya kan. Bisa beda misalkan oh kalau ada ya saya nggak apa-apa gitu. Kalau kalau ada yang dadakan saya siap gitu. Kalau ada tugas saya jalan. Kalau diperintahkan saya jalan gitu. Kalau diminta dengan senang hati saya akan jalan. Semuanya bagus ya. Semuanya ini bagus tuh. Itu yang saya sebutin semua itu bagus. Tapi ternyata lebih bagus kalau misalkan oh siapa sejak awal pun saya juga udah yakin. Saya juga sudah siap kalau misalkan harus dinas kemana gitu. Sejak awal gitu ya. Dia bilang sejak awal. Sejak sebelum melamar di sini tuh dia bilang tuh. Nah, berarti dia persiapannya bahkan sebelum melamar udah siap gitu ya.
Nah, itu yang saya maksud. Kira-kira ASN teladannya, ya, ASN teladan yang sangat berhati mulia ini nih, jawabannya nanti kayak gimana dia, gitu. Karena kalau kita semuanya berintegritas ya di sini, gitu. Nah, itu ya untuk wawancara. Jadi kita cek mana nih yang berintegritas. Oh, semuanya berintegritas. Oke, semuanya berintegritas. Yang kedua, kita lihat mana jawaban yang menunjukkan bahwa dia, maaf, tadi yang satu berintegritas ya, satu berintegritas. Nah, yang kedua, mana yang menunjukkan bahwa dia itu siap untuk mengabdikan diri tanpa pamrih, mengabdikan diri kepada negara tanpa pamrih, gitu. Nah, masih ada lagi. Oke, kita cari yang terakhir. Kita cari jawaban yang paling berlebihan. Cari jawaban yang paling berlebihan, yang lebih lebay. Ada nggak? Pasti ada di situ. Pasti ada. Yang B di sini. Karena itu pilihan terakhir kita. Ya. Harus berlebihan, harus lebay itu pilihan terakhir. Itu pilihan kita juga tuh. Ya, jadi yang B, oh udah. Oh, sebelum saya daftar pun saya juga udah siap, Pak. Kalau misalkan harus ada kerja atau lembur, misalkan di luar hari kerja, misalkan. Nah, di hari libur biasa, di hari libur Lebaran, hari libur nasional manapun ya bebas lah. Mau kata-kata itu kayak gimana bebas. Tapi yang jelas di sini dia bilang, ya saya sudah siap. Gitu. Saya sudah siap. Nah, siapnya bahkan jadi jauh-jauh hari. Gitu. Nah, jadi ingat ya. Nah, jadi untuk wawancara saya ulangi lagi ya. Jadi pertama, kalau itu, ini istilahnya integritas ya. Kalau moralitas saya yakin jauh lebih paham lah. Terutama kalau moralitas itu terkait dengan secara spesifik ya. Dengan apa namanya, dengan etika yang ada di instansi masing-masing gitu. Nah, tadi yang pertama apa? Yang pertama, cari jawaban yang menunjukkan bahwa integritas. Kita itu berintegritas. Kita siap menjalankannya, kita tidak akan ragu-ragu. Jadi ragu-ragu pun nggak boleh ya. Saya siap menjalankannya, saya tidak akan ragu-ragu dalam mengerjakannya. Yang kedua, cari kata-kata yang menunjukkan bahwa saya melakukan ini tuh atas nama pengabdian negara. Gitu. Bukan karena ini kewajiban. Jadi bukan ya. Jadi kalau di soal dibilang ini kewajiban saya, jadi harus saya jalankan. Itu bukan yang kita cari. Itu pengabdiannya masih kurang nilainya. Ketimbang misalkan saya siap untuk melakukan perjalanan dinas karena hari ini karena saya ingin mengabdikan diri kepada negara dengan lebih luas lagi. Dan yang ketiga, ya, setelah kita bilang saya akan mengabdi kepada negara, yang ketiga itu kita bilang kita harus alubay gitu. Jadi saya sudah siap ini untuk negara dan halangan dan rintangan seberat apapun, saya yakin bisa saya atasi karena tujuan saya adalah karena tujuan saya untuk memberikan yang terbaik. Wah, apa nggak lebay itu ya? Tuh apa nggak lebay di situ tuh? Nah, tapi itu jawaban 4 kita di wawancara, ya. Itu yang di apa di integritasnya itu jawaban maksimal kita, gitu. Nah, kalau moralitas inti moralitas adalah kalau itu hal yang baik, kita pertahankan, kita kembangkan. Itu pasti di situ. Tapi moralitas ya, yang negatif ini, gitu, yang negatif nih, ini sedikit pun jangan kita kasih toleransi, gitu. Bahkan misalkan dibilangnya ada teman yang terlambat, tapi dia terlambat gara-gara apa namanya ada kecelakaan dan jalannya jadi ketahan, gitu. Jadi ada macet yang panjang, gitu. Ya kita tetap bilang, saya memaklumi, tapi dia tetap nggak, tapi lain kali dia harus lain kali dia tidak boleh mengulanginya lagi, gitu. Karena datang itu kan tetap salah, gitu. Datang terlambat itu pasti salah, gitu. Ya. Jadi tindakan apapun kalau udah kita tahu itu salah, jangan dikasih ruang untuk nggak ada masalah, gitu. Ya. Nah, 145. Bagaimana Anda akan meningkatkan kemampuan Anda sebagai seorang ASN? Rutin mengikuti pelatihan, baik dari oleh instansi maupun dari tempat pelatihan luar, meminta bantuan dari rekan kerja, ya, meningkatkan yang perlu ditingkatkan berdasarkan evaluasi, rutin melakukan evaluasi secara mandiri berdasarkan performa pekerjaan. Yang A ya, yang A oke, ya, karena jawabannya memang yang A. Yang tadi saya bilang ya tentang pengembangan diri gitu. Yang namanya pengembangan diri itu jangan terbatas pada hal yang sesuai dengan pekerjaan. Kalau sesuai dengan pekerjaan itu bagus. Gitu. Itu bagus banget gitu. Tapi kalau misalnya tidak
tidak berkaitan dengan pekerjaan, itu juga bagus tetap. Di mata MSI itu tetap bagus. Artinya dia ada skill tambahan nih. Gitu. Ada skill tambahan yang bisa dia manfaatkan. Entah nanti di pekerjaannya, atau mungkin bisa di kehidupan sehari-hari. Gitu. Nggak ada masalah. Gitu ya. Nah, itu 145 ini yang wawancara ya. Nah, itu saya dahuluin karena tadi ada request khusus ya. Dan memang untuk POPR juga terbilang tinggi ya untuk wawancara. Jadi ini yang saya utamain dulu ya. Oke. Ini saya rasa masih ada waktu ya. Oke. Baru jam 10, Teng. Tenang aja. Kita mungkin manajerial dulu. Ya. Coba manajerial yang ini. Nah, ini dia. Manajerial. Kita lihat dari nomor 91. Ketika Anda adalah seorang bos, Anda menghadapi masalah di mana dua karyawan Anda saling berselisih tentang masalah pribadinya. Maka sikap Anda adalah apa nih? Saya akan minta karyawan untuk resign. Saya akan mengajak mereka mediasi dan akan segera mencatnya. Yang D, ya, harus sudah ada mediasi. Oke, nggak ada masalah. Ada yang B juga, bisa, ya. Nah, berarti yang mana nih? Itu. Ini kita agak cepet ya supaya yang dibahas juga banyak. Nah, jadi yang B. Saya akan minta keterangan dari keduanya dan tidak memihak salah satu pun. Gitu ya. Betul, betul. Ya. Tapi kalau misalnya yang D, ini gimana nih? Nah, ini sebenarnya ya. Kenapa D ini bisa 3? Ini karena A dan C-nya ini, ya. Jadi jawaban A sama C ini jauh lebih buruk dari yang D. Jadi yang D meski udah betul ya, saya akan ngajak mereka mediasi. Nah, hati-hati tindakan atau perilaku selanjutnya yang keduanya ini apa? Karena ketika perilaku atau tindakan selanjutnya yang kedua ini dia ternyata jelek, ya negatif lah gitu. Ini akan berpengaruh ke sini gitu. Jadi katakan di sini bobotnya harusnya 4 ya, misalnya 4. Tapi ternyata di sini jelek, nggak sesuai gitu. Kenapa harus langsung dipecat? Kenapa nggak didamaikan aja? Gitu. Ini kan mereka bisa didamaikan sebenarnya. Nah, berarti di sini dia akan berkurang nih, menyebabkan harusnya nih 4, dia akan bobotnya jadi berkurang. Entah itu bisa jadi 1, itu bisa jadi 2, gitu ya. Nah, jadi maka dari itu kita wajib waspada. Kalau misalkan, oh ini depannya udah bagus, tapi belakangnya jelek. Oke, ini saya hold dulu. Jadi nggak akan saya buang ya, karena depannya udah bagus. Tapi saya hold dulu. Kenapa? Terkadang ya, kita udah lihat ini kayaknya ini jelek nih. Berarti jawaban yang ini yang bagus. Kadang jawaban yang lain pun bisa jadi lebih jelek lagi, gitu. Ya. Nah, jadi ini kalau misalkan ya, kalau semuanya itu ketemu jawaban kayak gini, ada dua tindakan, pastikan dua-duanya bagus, ya. Jadi di sini sesuai dan di sini juga sesuai, ya. Jadi semuanya itu semua tindakannya itu harus benar-benar merujuk pada pemecahan masalah pada soal. Sini. Pemecahan masalah pada ini. Ketika salah satu yang nggak memecahkan masalah, pasti nilainya berkurang. Gitu. Dan ini yang bagus ya. Minta keterangan dari keduanya dan tidak memihak salah satu. Udah sampai sini aja udah bagus. Ya. Masalah pecat memecat, masalah sanksi itu belakangan. Pastinya dulu. Kita damaikan dulu. Gitu. Nah, 92, Anda seorang pegawai perubahan yang terkenal sangat perfeksionis. Anda mendapati satu kesalahan terhadap apa yang Anda kerjakan. Maka sikap Anda ngapain nih? Saya harus ngapain ya kira-kira nih di sini nih? Lapor pada atasan karena bukan kesalahan saya. Saya akan menjaga agar tidak diketahui siapapun. Mempertimbangkan masalah ini agar diketahui semua orang, mengakui dan memperbaiki kesalahan. Nah, yang mana kira-kira nih? Mesti saya yakin udah pada jauh lebih paham kalau yang ini nih jawabannya yang mana. Yang D, oke. Yang D, oke. Ya, jadi memang jawabannya itu, oh sorry. Ini apa namanya? Ya, ini saya yang salah ya. Bukan yang ini sebenarnya, ini saya yang salah masukin. Ya, ini saya salah ketukar sama nomor ya. Jadi masih betul yang D ya. Nah, di sini 4. Nah, saya akan mengakui dan memperbaiki kesalahan saya terhadap tugas yang sudah diberikan kepada saya. Ya jelas dong. Kan
ini saya menyalahi apa namanya? Saya melakukan kesalahan. Pertama saya harus ngaku ke atasan gitu. Entah ke atasan, entah ke apa namanya tanggung jawab gitu ya. Saya akan mengakui kesalahan saya. Kadang pun juga bukan ke atasan ya. Saya mengakui kesalahan itu bukan selamanya harus ke atasan. Misalkan ternyata yang selanjutnya menerima itu adalah teman kita. Gitu. Jadi misalkan tugasnya ini nyambung gitu ya. Kerjaan saya mempengaruhi kerjaan teman saya. Begitu saya salah, teman saya diomelin. Gitu, karena yang salah. Nah, kita minta maaf ke atasan, kita minta maaf ke teman kita. Gitu. Jadi dua orang yang diminta maaf gitu ya. Nah, dan dua-duanya ini wajib gitu ya. Jadi kalau salah satunya ada yang hilang, ada yang gak kita sampaikan permintaan maafnya, ini akan bermasalah nih, gitu ya. Nah, jadi betul saya akan mengakui dan memperbaiki kesalahan terhadap tugas yang diberikan kepada saya, gitu ya. Jadi bukan nggak cuma apa namanya, nggak cuma kita melaporkan, nih hati-hati ya. Ini udah bagus depannya. Saya akan melapor kepada atasan. Nah, ini udah bagus. Jangan lupa lihat belakangnya. Karena kita dipelintir dikit nih sama yang bikin soal. Depannya udah bagus. Oh, saya lapor ke atasan. Good. Tapi lapornya kenapa? Ah, bukan salah saya, Pak. Gitu. Dipelintir, padahal depannya udah bagus tuh. Jadi hati-hati ya, waspada ya. Jadi kalau saya ngerjain soal ya, ada ngerjain soal, saya akan lihat depannya dulu apa nih. Saya akan melapor kepada atasan. Oke, melapornya apa? Gitu. Tentang apa? Kan kita butuh keterangan lebih jelas ya. Melapor bahwa bukan karena kesalahan saya. Udah, saya mah coret. Karena satu nih, gitu. Nggak mau ngaku, ya. Nah, saya akan menjaga agar kesalahan tersebut tidak diketahui oleh siapapun di dua. Nah, ini tiganya nih baru, ya. Nah ini tiganya ini lagi-lagi bukan masalah emang ini bagus, bukan. Karena yang lainnya, karena dua dan apa? Karena B dan A ini jauh lebih jelek daripada yang C, gitu. Jadi jawaban D ini minimal sebenarnya ya. Standar minimal jawaban kita di sini nih tuh, ya. Jadi kalau jawabannya nggak kayak yang D, ah udah bisa bisa dipastikan kita salah, ya. Nah, ketika Anda diminta rekan Anda untuk menjadi bendahara arisan, maka sikap Anda ini kayak Anda siap nggak sih kalau harus melakukan ini? Kayak gitu ya. Kayak diwawancara nih. Berarti jawabannya apa nih? Anda siap atau enggak nih? Gitu. Yang D, oke. Ada yang D. Dua orang menjawab D. Satu orang B. Satu orang A. Wah, tiga orang D nih. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya jawabannya nih. Nah, ini dia jawabannya. Harus yang B ya. Nah, ketika Anda diminta rekan Anda untuk menjadi bendahara arisan, maka sikap Anda, saya akan menerima kepercayaan itu. Udah jelas gitu ya. Ini kayak jawaban, Anda siap nggak sih untuk kerja di tempat ini? Gitu. Anda siap nggak sih kalau misalkan kita kasih sebuah tanggung jawab? Gitu. Ini pertanyaan integritas banget. Jadi jawabannya, kalau terbuka kayak gini ya Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak sekalian, kalau terbuka kayak gini, ini kan nggak ada ketentuan apa-apa ya. Cuma dibilang, kalau misalkan Anda dikasih tanggung jawab, gimana respon Anda? Oh, saya akan siap. Ini pasti. Itu harus siap ya. Saya akan menerima kepercayaan itu, siap gitu. Saya akan menerima kepercayaan itu. Bisa kita pastikan selain selain ini ya, selain ini itu bisa kita pastikan salah. Ya. Kecuali dia bilang saya akan menerima kepercayaan itu dan menjaga amanah ini sebaik mungkin. Nah, itu jauh lebih bagus kita pilih yang itu. Saya menerima kepercayaan itu dan akan menjaga semua uang yang saya pegang agar tetap aman gitu. Itu yang diambil ya. Jadi kalau ketemu soal seperti sudah pasti jawabannya saya harus siap. Nah, siapnya jangan sampai yang C ya. Saya akan menerima dan menggunakan uangnya untuk keperluan pribadi. Ini jauh lebih salah banget di sini itu. Ya. Nah, jadi yang lagi yang D ini bukan karena dia bagus ya, karena dijadiin uang pinjaman nggak boleh juga gitu. Harus ngomong dulu ke yang lain gitu. Tapi karena ya yang lainnya juga jauh lebih buruk gitu ya. Nah, 95 dan sekarang pukul 10.09 ya. Oke, setelah ini kita langsung lompat dulu ya ke sosial kultural. Nah, 95 sebagai pimpinan rapat, Anda melihat anggota rapat Anda tertidur karena memang kelelahan. Maka sikap Anda ngapain nih? Kira-kira nih. Yang B, yang B juga, oke. Wah, pada tega nih. Kan lagi capek. Kan lagi capek. Kok tega sih dibangunin? Ya, tapi jawabannya memang yang B ya, betul.
Menegurnya karena tindakan ini akan memicu yang lain. Ya, betul. Lagi-lagi ya, nggak usah sampai di mana dia. Memberikan hukuman yang setimpal ya. Nggak usah sampai ini. Meski meski betul juga ya, meski ini betul ya. Kalau ini baru betul memberikan hukuman yang setimpal benar. Nah, tapi yang paling utama adalah kita tegur dulu. Ya, sebelum kita kasih sanksi, kita nasihatin dulu gitu. Jadi kita bilang meski ya ini hampir saya lupa. Karena memang kelelahan. Ya, kata-katanya kan di sini. Ini hati-hati ya semuanya ya. Ini itu dia itu decoy, ya pengecoh. Supaya kita bilang oh ini karena orang yang kecapean ya. Karena orang yang kecapean berarti harus dibiarin nih gitu. Karena memang capek dia. Jadi nanti kata-katanya macam-macam. Karena dia itu ketiduran karena sebelumnya saya meminta dia untuk lembur mengurusi sebuah berkas. Saya yang minta loh ya sebagai atasan misalkan. Karena saya sebagai atasan minta dia untuk lembur gitu. Apakah saya akan biarin aja gitu, biarkan dia istirahat? Ya nggak bisa juga gitu. Jadi benar-benar kayak kita bilang harus tega ya, tega memang gitu ya. Karena kan kita nggak mungkin kita lagi di forum rapat tiba-tiba tidur gitu. Jangan kan tidur main HP aja saya yakin nggak boleh ya. Nah ini kenapa kita pilihnya udah pasti ya saklek bukan yang lainnya yang B. Ini udah saklek banget nih di sini nih gitu. Kayak itu ya manajerial, sekarang kita sosial kultural dulu ya. Jadi ini supaya kita dapat kunci-kunci menjawabnya itu yang kayak gimana. Oke. Up, aku mau tutup. Nah, sosiokultural. Nah, ini. Jadi misalkan kita ketemu soal kayak gini. Tadi kan masalah idea ini kan tentang perbedaan ya dan bagaimana cara mengisi apa namanya mengisi jurang perbedaan ini gitu. Nah, salah satunya bentuk soalnya bisa kayak gini. Dalam setiap pemilihan kepala daerah selalu ada perbedaan cara pandang masing-masing pendukung dan cenderung memihak dukungannya dari sikap kandidat benar atau salah. Bagaimana pendapat kamu? Gitu. Wah, ini pendukung ada banyak pendukung nih, tapi mereka bisa benar atau salah tetap aja didukung gitu. Apa kira-kira jawabannya? Yang D, oke. Sebaiknya memilih cukup wakil rakyat untuk mewakili aspirasi yang berbeda-beda. Yang A, saja pendapat kandidat yaitu berdasarkan demokrasi yang dan dibenarkan undang-undang gitu. Monggo, boleh ya. Oke, kita lihat jawaban sebenarnya apa sih? Wah, ternyata yang E. Sorry, salah. Ternyata yang E. Ya. Seharusnya dilihat objektif, memilih karena kandidat memang yang terbaik. Nah, bukan bukan yang D ya, ya kan? Cukup memilih wakil rakyat yang untuk mewakili aspirasi yang berbeda-beda, gitu. Kenapa nggak pilih yang ini aja nih, D? Nah, karena di sini kalah dengan yang ini, yang terbaik. Cuma kalah di sini doang, kalah di sini aja, gitu. Nggak ada yang lain. Dia secara objektif ya betul. Memilih wakil rakyat yang bisa mewakili aspirasi yang berbeda-beda, betul, ya, nggak salah gitu. Nah, jadi di sini selain kita bilang objektif ya, yang objektif ini kita bilang kita harus cari yang terbaik juga. Begitu kita nggak dapet yang terbaik, ya percuma. Jadi kadang-kadang ya kata-kata yang general kayak gini ya, ini kan general ya, umum banget, artinya luas. Tapi arti luasnya itu memang spesifik ya terhadap apa namanya terhadap banyak nilai. Misalkan mewakili aspirasi yang berbeda-beda, ini kan juga sama ya bisa masuk nih gitu. Misalkan orangnya amanah, nanti ada misalkan di sini salah satunya itu amanah. Nah, nanti masuk juga yang terbaik gitu. Kemudian apa lagi? Mereka yang apa namanya? Peka terhadap kebutuhan rakyat misalnya kayak gitu, masuk juga ya. Jadi kata-kata dia kita cari pemimpin yang terbaik. Berarti secara kualitasnya itu memang dibutuhkan gitu. Jadi jangan ragu-ragu ya untuk pilih kata-kata yang gini. Jadi kata-kata yang terbaik ini udah bagus ya. Karena yang dibutuhkan adalah yang positif kalau udah terbaik. Tapi hati-hati dengan kata-kata umum yang bilang gini, saya akan mencoba segala cara. Itu negatif juga masuk tuh. Positif masuk, negatif masuk. Nah, yang kayak gitu jangan diambil. Gitu. Apapun caranya akan saya coba, apapun caranya sama. Positif bisa, negatif pun juga bisa. Gitu, ya. Positifnya bisa, negatifnya juga bisa. Nah, gitu. Hati-hati. Hati-hati banget ya kalau kata-kata umum kayak gitu. Pastikan
kata-kata umumnya tadi itu nggak mengandung hal yang negatif. Gitu. 120. Nah, ini menarik nih. Kebiasaan si Badril saat masih kuliah biasanya di kampus bersahabat akrab dengan sesama sukunya. Berikan pendapat kamu. Nah, pendapat saya apa nih untuk si Badril nih? Kira-kira apa coba? Yang A, mungkin dia bersahabat dengan semua teman kampus tanpa membeda-bedakan. Bisa, ya. Ayo, apalagi kira-kira? Yang D, oke. Kemungkinan dia juga bersahabat baik dengan teman lainnya saat bertemu. Bisa, ya. Oke. Ya, sepertinya dua hanya kepikiran dua ya, karena pada bingung mungkin. Ya, jujur ini memang dibuat untuk membuat kita semua bingung. Ya, 120 nih. Karena kemungkinan dia bersahabat dengan semua teman. Wajar dia berteman akrab di satu suku. Sikapnya sudah benar, mencerminkan kekayaan suku bangsa. Kemungkinan dia bersahabat baik dengan teman lainnya, sudah menjadi hukum alam, wajar dia memihak sukunya. Kecuali yang E sih ya, ini yang nggak mungkin. Gitu. Nah, apakah jawabannya? Oh, jawabannya yang A ternyata. Kemungkinan dia juga bersahabat dengan semua teman kampus tanpa membeda-bedakan. Apa bedanya dengan yang D ya? Dia juga bersahabat baik dengan teman lainnya saat bertemu. Nah, di sini tanpa membeda-bedakan. Kan ingat ya tadi ya di sosiokultural itu ini tuh masalah perbedaan. Gimana kita merekatkan perbedaan itu. Nah, ternyata dengan kita bilang ya, oh saya akan berteman dengan semua orang nih tanpa harus membedakan. Tanpa harus membedakan siapa dia, siapa apa latar belakangnya, dari suku mana, agamanya apa, itu sukunya, rasnya, etnis dan banyak lagi gitu ya. Itu nggak dibeda-bedain. Jadi ini udah cukup gitu untuk menyatakan bahwa ya nggak ada masalah. Siapapun siapapun orangnya, dari latar belakang manapun, saya nggak keberatan gitu. Kalau yang D ya kita masih belum tahu. Dia juga bersahabat baik dengan teman lainnya saat bertemu. Teman yang mana nih? Gitu. Bisa jadi yang berbeda-beda, bisa jadi juga. Yang berbeda agama bisa, berbeda suku bisa. Ya. Nah ini bisa gitu, bisa diambil. Tapi ini jauh lebih tepat. Terlihat bahwa semuanya itu orangnya itu berkemajemukan, kemajemukan itu berasa banget. Dan juga apa namanya udah dijelaskan, saya nggak mau beda-bedain gitu ya. Oke, 121. Nah, ini panjang. Tapi kalau 3 baris gini masih bisa ya dibaca. Nah, dari permasalahan ini jika kau menjadi mengambil kebijakan, langkah apa yang harus diambil? Ada masalah apa nih? Perusahaan tambang telah mengeruk kekayaan wilayah tersebut tanpa memperhatikan kondisi masyarakat setempat. Nah, ini apa yang kita ambil ya kira-kira ya? Jadi ada yang melakukan sweeping. Sekelompok muda sweeping. Kenapa? Perusahaan tambangnya tidak memperhatikan kondisi masyarakat. Nah, saya pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan berarti kita pemimpin daerah nih. Katakanlah gubernur deh. Katakanlah gubernur. Ya, kita yang tinggi aja. Gitu. Katakan kita gubernur. Kita harus ngapain? Yang E ya. Nah, langsung coba. Betul ya yang E. Nah, jadi di sini ketika kita ketemu konflik gitu ya. Jadi kita berusaha mendamaikan, berusaha memediasi, dan kalau memungkinkan kita berusaha untuk mencegah konflik ini terjadi. Ya. Lagi-lagi, pokoknya kalau misalkan inti permasalahan di MSW itu ya, kalau ternyata itu isinya, ini bakal ada konflik nih, ini bakal ada yang berantem nih, ini bakal ada yang adu jotos nih, misalkan kayak gitu. Ini bisa nggak dicegah? Gitu. Kalau misalkan sudah terjadi kan nggak bisa dicegah. Gitu. Kecuali dia bilang ini sering terjadi perkelahian. Kedepannya supaya nggak terjadi lagi, itu baru pasti kita pilih yang cegah ya. Nah jadi gitu. Jadi kita pilih yang E ya, karena udah terlanjur, konfliknya udah terlanjur, kita mempertemukan pihak masyarakat dan pihak tambang untuk membahas solusi. Jadi solusi ya bukan negosiasi. Ini beda nih, makanya satu dia nih. Membantu melakukan negosiasi dengan pihak tambang untuk lebih memperhatikan masyarakat setempat. Bukan. Jadi ketika ada yang berkonflik ya, dua pihak yang berkonflik, kita mediasi bukan untuk bernegosiasi, bukan. Saya memediasi untuk mendamaikan keduanya, untuk sama-sama mencarikan solusi. Gitu. Kalau negosiasi kan tawar menawar ya, tawar menawarnya pun ya suka-suka yang mana gitu kan, gitu. Nah, oke.
Ya 10-20 mungkin ya, di pertemuan singkat ini, untuk pembahasan soal dan materi mungkin sampai sini dulu ya semuanya ya. Nah, kita mungkin langsung ke tanya jawab aja mungkin ya Mas Farhan ya, supaya kalau masih ada yang mau kalau ada masih mau ditanyakan, kita bisa ditanyakan aja nanti, insya Allah akan saya coba jawab. Itu mungkin dari semuanya di sini, dari Bapak Ibu ya, Mas dan Mbak, masih ada yang mau tanyain nggak nih dari semua pembahasan kita ini? Kira-kira yang mau tanyain nggak? Ada yang mau tanya, boleh di chat, boleh di unmute mic-nya, silakan. Oke, belum ada ya. Oke. Kalau belum ada, kita mungkin lanjut dulu. Kita lanjut lagi ya berarti pembahasannya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain aja, nggak apa-apa, di chat aja. Nah, tadi yang mengenai, ada chat ya. Nilai wawancara sama dengan passing grade dinyatakan gagal. Kalau passing grade yang dimaksud adalah passing grade-nya si PUPR ya, itu sama dengan 34 ya kalau nggak salah, 34 itu masih aman. Jadi kalau nilainya itu sama dengan passing grade itu masih lulus. Ya, itu masih lulus. Berarti nanti tinggal perankingan gitu. Jadi passing grade itu minimal, nilai minimal itu passing grade ya di sini tuh. Oke. Jadi kalau masih sama, kalau nilainya sama ya nggak ada masalah. Gitu. Oke, sebentar. Oke, ini, oke, saya share screen lagi. Oke, intinya sama di keterangan gagal. Mungkin yang dimaksud itu, karena kalau untuk standarnya si BKN, wawancara itu minimal 24 ya, tapi kalau di PUPR dia lebih tinggi, di 34 gitu. Tapi memang kita sarankan nilainya jauh lebih tinggi ya, karena nanti akan dibandingin lagi gitu. Dari totalnya itu ya nanti kan di ranking gitu. Jadi memang lebih baik kita jauh lebih tinggi gitu ya. Oke, karena saya lihat di sini gak terlalu banyak pertanyaan. Nanti kalau ada yang mau tanya, ditaruh aja di kolom chat ya. Nah, ini saya mau menjelaskan ini dulu. Sebagai catatan tambahan gitu ya. Jadi kalau misalkan nih kita mau jawab MSW ya, MSW, TKP pun juga sama, bisa nih kalau ada yang mau coba TKP. Nah, jadi yang harus diingat ya, diingat banget gitu. Kalau misalkan dengar MSW itu, cari aja jawaban yang berhati mulia, jawaban yang baik gitu. Itu bisa ya, tapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah ini, cari jawaban yang sesuai dengan situasi atau masalah. Ketika itu nggak sesuai dengan situasi, nggak sesuai dengan masalah, kita nggak akan dapat nilai maksimal. Nilai kita bisa 1 bahkan. Gitu. Nah, karena apa? Persyaratannya tadi, sesuai dengan situasi atau masalah, dan yang nggak kalah penting, semua jawaban atau solusi haruslah logis. Ini ya, saya kotakin nih. Nah, di sini harus logis. Ketika itu udah nggak logis, ya udah sampai jumpa, nilai 4 atau nilai 5 itu kita sampai jumpa aja. Gitu. Karena nggak bisa nih, kalau misalkan MSW nggak logis, ini nggak bisa. Gitu. Nah, barulah misalkan, udah ketemu nih jawaban yang apa namanya, yang sesuai sama situasi, jawabannya sesuai. Secara logika ini masuk akal. Nah, masih sama ternyata, masih bingung. Cari jawaban yang lebay. Nah, jawaban yang sangat berhati mulia gitu. Itu baru kita pakai. Itu baru yang terakhir ya, baru yang terakhir banget, pembanding terakhir. Dan biasanya dan ini agak jarang ya, kecuali di wawancara ya. Jadi kalau di manajerial sosiokultural, ini cari jawaban yang baik kayak gini ini agak jarang memang. Gitu. Yang paling sering kita akan cari jawaban yang logis, jawaban yang sesuai dengan situasi sama masalah. Gitu. Di pasti ini yang akan salah kita cari di situ jawabannya tuh. Nah, kemudian yang ketiga,
Jika soal mengenai masalah orang lain, maka perlu kita cermati sejauh mana kita bisa ikut campur. Kan biasanya kita yang kena masalah ya, kita punya masalah, kita terkena ada halangan rintangan gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan orang lain yang punya masalah? Kita harus ikut campur sejauh mana? Kadang kita harus ikut campurnya itu jauh banget, sampai dalam-dalamnya, sampai bahkan kita harus bantu memecahkan masalah. Tapi ada juga cara membantunya itu, yang benar itu ya, itu kita cuma ngasih saran gitu. Kita hibur dia, kita kasih saran, udah itu angka maksimal gitu. Nah, itu perlu diperhatikan. Kayak misalkan soalnya, ini teman kita jadi korban bully. Dia jadi korban bully sampai dia nggak mau ke sekolah, dia sampai trauma, dia nggak mau sekolah gitu, nggak percaya sama orang-orang lain, nggak percaya sama orang lain. Gitu. Nah, gimana nih kita misalkan sebagai seorang temannya loh ya, bukan keluarganya nih, gitu. Menghiburkan pasti, ya, menenangkan dia itu pasti. Tapi apakah itu cukup? Ya, apakah itu cukup? Enggak, belum cukup. Apa nih? Kita menghibur dia udah, menenangkan dia udah. Apalagi yang kurang sebenarnya? Karena ini masalahnya tuh udah sangat dalam, gitu. Sampai dia benar-benar nggak mau sekolah. Kita juga pasti harus bilang, saya akan menemui kepala sekolah supaya masalah ini tuh bisa diusut, bisa diinvestigasi atau apapun kata-katanya nanti ya. Atau misalnya atau sehingga pelakunya bisa diberikan hukuman, misalkan kayak gitu. Kemudian menyarankan teman saya itu mencari bantuan dari psikiater misalkan kayak gitu. Itu kan dalam ya. Ikut campur itu dalam banget. Tapi soal menuntut itu. Jadi ketika kita nggak melakukan yang diinginkan soal, dia nggak akan dapat nilai maksimal gitu. Nah, kalau ini nggak ikut campur dalam banget, memang yang dibutuhkan memang yang itu gitu. Tapi kalau oh teman saya lagi sedih, sedih aja kayak gitu aja. Oh teman saya lagi sedih nih, ya udah hibur dia, ya tenangkan dia gitu. Itu udah 5 atau 4 kalau di manajerial tuh. Itu nilainya udah maksimal gitu. Jadi lagi-lagi ya, sesuai dengan situasi. Ini induknya tuh pasti di sini. Ya, induknya pasti di sini. Ya, sesuai dengan situasi atau sesuai dengan masalah. Ketika nggak sesuai, ya, mau selogis apapun jawabannya, itu nggak akan dapat nilai maksimal, tetap. Ya. Nah, kemudian selalu lihat apa peran atau tanggung jawab kita di dalam soal. Tadi ya, peran bisa atau tanggung jawab bisa. Kadang nggak dikasih tahu peran kita apa, tapi dikasih tahu tanggung jawab kita tuh harus ngapain. Ada diminta untuk melakukan survei, ya, survei berarti kan, oh saya berarti harus melakukan survei. Ada diberikan wewenang oleh atasan untuk mengambil keputusan, oh berarti di sini harus ngambil keputusan, nggak boleh nanya, gitu. Nah karena kayak gitu aja, ya, nggak dikasih tahu peran kita ini sebagai siapa, gitu. Kayak kamu kan bayangin seorang staff mengambil keputusan penting. Nah tapi di sini sama atasan kita disuruh, gitu. Kita diberikan wewenang, berarti kita bisa melakukannya, gitu. Nah, ini yang penting. Dalam satu soal, ya, ini penting banget. Jadi semuanya ya, Bapak, Ibu, Mas dan Mbak sekalian, mau cari misalkan ini soal ini masuknya ini ke kompetensi manajerial, ini indikator yang mana nih? Atau aspek yang mana nih? Ini sosiokultural, aspeknya atau indikatornya yang mana nih? Itu percuma kita memikirkan kayak itu tuh percuma. Kenapa? Dalam satu soal bisa ada lebih dari satu aspek. Misalnya integritas sama komunikasi bisa. Atau bahkan sampai lintas kompetensi ya. Integritas masuk, sosiokultural juga bisa masuk gitu. Mereka itu kan manajerial plus sosiokultural ya, karena memang dua-duanya gak berbeda jauh gitu, cuma beda lokasi aja gitu gampangnya ya. Jadi kadang bisa masuk kayak gitu. Oh ini soalnya sosiokultural, tapi kok komunikasinya berkaitan dengan di dunia kerja. Kayak tadi teman saya cuma bisa bahasa daerah di kantor tuh, di kantor itu teman saya cuma bisa bahasa daerah. Nah ini gimana nih gitu kan. Nah, kemudian kalau ada jawaban yang memiliki kualitas sama, timbang manfaat serta risiko. Ya. Risikonya sama-sama rendah, gitu. Cari manfaat paling tinggi. Manfaatnya masih sama aja tingginya, gitu. Cari manfaatnya itu lebih luas dampaknya, gitu. Selalu ada celah, ya, selalu ada celah. Nah, yang paling terakhir, ya, yang gak kalah pentingnya juga, eliminasi semua jawaban yang tidak sesuai dengan soal. Lagi-lagi, ketika nggak sesuai, coret, ya, silang, jangan dibaca. Ketika dibaca, itu jadi beban kita.
malah mikir, oh ini bisa nih, gitu. Padahal udah bener dicoret. Dan itu bukan 1-2 orang yang kena kayak gitu, itu banyak orang-orang tuh. Ya. Oke, ini catatan tambahan dari saya, mungkin ya untuk kelas pagi kita yang cukup singkat. Mungkin saya kembalikan lagi ya kepada Mas Farhan, begitu karena saya ini sudah setengah 11 juga ya. Oke, silakan Mas Farhan, terima kasih. Terima kasih Mas Dimas. Wah, yang saya lihat ya, ini pembahasannya sangat, walaupun sebentar ya, walaupun 90 menit, sesuai apa, semua aspek hampir dibahas ya dengan Mas Dimas pada pagi hari ini. Insya Allah Bapak dan Ibu semoga bisa lebih tercerahkan gimana cara menjawab soal-soal terkait manajerial, sosio, dan kultural nanti setelah wawancara. Ah, kayaknya kalau tadi kan kayak saya lihat masih banyak yang bingung dengan wawancara. Mungkin setelah ini insya Allah nggak udah nggak bingung lagi ya Bapak dan Ibu ya. Sudah dijelaskan dengan Mas Dimas ya. Sudah beberapa orang yang bertanya tentang terkait wawancara, insya Allah dengan penjelasan Mas Dimas yang detail tadi, insya Allah Bapak dan Ibu bisa eh, membuat bayang-bayang terkait gimana cara menjawab soal wawancara nanti gitu ya. Lalu juga pada pagi hari ini yang saya mau mengingatkan Bapak dan Ibu, jadwal besok aku ada tryout ketiga ya Bapak dan Ibu ya. Jadi masih ada 2 tryout lagi untuk Bapak dan Ibu bisa jalanin dan Ibu bisa Bapak dan Ibu praktekkan terkait tips-tips dan trik yang sudah diberikan oleh Mas Dimas terkait soal manajerial sosiokultural dan wawancara. Jadi besok itu bisa dimulai pada pukul 7 hingga jam 12 malam. Jadi waktu durasinya pada hari Senin besok tryout ketiga itu dari jam 7 pagi hingga jam 12.00. Jadi semoga Bapak dan Ibu dengan penjelasannya Mas Dimas lalu pelatihan dengan latihan tryout besok bisa lebih baik lagi bisa menjawab terkait manajerial sosiokultural dan wawancara. Lalu juga share ya Pak. Oh nanti bisa kita terusin ya ke tim ya biar kita share ke Bapak dan Ibu terkait hasil tryout ya yang kemarin ya. Oke oke nanti kita terusin ya ke tim. Lalu juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sangat antusias mendengarkan penjelasan terkait materi pagi ini dengan Mas Dimas ya. Semoga ikhtiar Bapak dan Ibu yang masih bergabung pada hari Minggu, pada weekend ini, ya, pada pagi ini juga, ya, ibaratnya kan waktunya istirahat, capek-capeknya kita setelah 1 minggu bekerja ya, masih disempatkan waktunya untuk bisa mengikuti kegiatan hari ini. Semoga usaha Bapak dan Ibu terbayarkan dengan lulusnya Bapak dan Ibu dan masuk dengan jabatan yang sesuai Bapak dan Ibu ambil nanti di seleksi Amin. P3K pada tahun 2023 ini. Oke, baik deh Bapak dan Ibu ya. Mungkin itu saja info yang akan kami kasih ke Bapak dan Ibu ya. Tidak ada perubahan terkait jadwal, jadi ikuti saja jadwal yang telah diberikan oleh tim kami. Dan saya mau mengingatkan juga jadwal besok adalah tryout. Mulai dari jam 7 pagi hingga jam 12 malam. Oke, karena kegiatan pada pagi ini sudah selesai Bapak dan Ibu, boleh untuk dipersilakan lift dari roomnya. Terima kasih juga kepada Mas Dimas yang telah memberikan materi yang sangat membantu dan menarik bagi Bapak dan Ibu pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dimas, Pak Farhan. Iya, Sama-sama. sama-sama. Sukses semuanya ya Bapak Iya. Ibu. Amin.